Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Kartika Sari, NIM 148. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai suatu bangsa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Alasan bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan yaitu yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa Melayu sudah tersebar di berbagai Nusantara. Yang kedua yaitu bahasa Melayu, bahasa yang praktis dan sederhana. Di dalam bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa atau status sosial. Dan yang ketiga, kebutuhan politik. Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan yang sudah dipahami di berbagai daerah Nusantara. Namun, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berbeda dengan bahasa Melayu karena adanya perkembangan. Perkembangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu faktor waktu. Dalam faktor waktu dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama pada masa prakolonial, fase yang kedua pada masa kolonial, pada fase yang ketiga yaitu masa pergerakan. Pada masa prakolonial bisa dilihat dari bukti tertulis dan dialek Melayu yang sudah tersebar di Nusantara. Pada masa kolonial, sekitar abad 16 ketika orang Barat datang di Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa resmi perdagangan, bahasa resmi pergaulan, dan bahasa resmi perhubungan. Pada masa pergerakan, dimulai sekitar tahun 1901, sudah ditetapkan ejaan Van Ophusen yang pada masa itu masih terdapat gabungan 2 konsonan. Faktor yang kedua yaitu faktor politik. Pada faktor politik bisa dilihat melalui peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang sekelompok pemuda mengikrarkan 3 ikrar yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang salah satunya berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu sosial budaya. Interaksi masyarakat antara suku satu dan suku lainnya menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia. Misalnya proses transmigrasi dan arus urbanisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Faktor yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya beberapa istilah bahasa Inggris yang diindonesiakan dan atau dicari padanannya sesuai konsep ilmiah. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada setelah merdeka. Setelah merdeka, bahasa Indonesia mempunyai sistem ejaan yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang digunakan berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa daerah di Riau dan sekitarnya, dan bahasa Indonesia juga mempunyai perbedaan dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Malaysia. Pada tahun 1901, bahasa Indonesia menggunakan ejaan Van Ophusen. Lalu pada tahun 1947 menggunakan ejaan Republik. Pada tahun 1972 menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan pada tahun 2015 menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa bersifat dinamis atau terus berkembang. Kita beruntung mewarisi bahasa Indonesia karena sebagai alat komunikasi yang relatif singkat dan sempurna untuk berbagai keperluan. Ada beberapa negara yang belum mempunyai bahasa persatuan sehingga komunikasi antar warganya cenderung sulit dilakukan dengan lancar. Sementara kita dapat berkomunikasi dengan berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensyukuri warisan bahasa Indonesia adalah dengan cara kita mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang benar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.